Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 8 yang terdiri dari Delvira, Jonathan, Clarissa, dan saya sendiri akan membahas tentang ekonomi politik global dan lingkungan hidup. Definisi mengenai EPG dan lingkungan hidup akan dijelaskan oleh Delvira. Definisi lingkungan hidup adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Dan dalam konteks politik, pembahasan berfokus pada dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan alam. Isu lingkungan dalam pengertiannya yang luas merupakan suatu yang inheren dalam proses pembangunan. Sebagai subjek politik yang semakin mengemuka dalam agenda hubungan antar bangsa pasca Perang Dingin, isu lingkungan telah berevolusi sejak penyelenggaraan Stockholm Conference on Human Environment yang diprakarsai oleh PBB tahun 1972. Pada dasarnya, lingkungan memainkan peran politik melalui 3 fungsi utama yang bernilai ekonomis, yaitu as a consumption good, sebagai barang konsumsi. Yang kedua, a supplier of research, yaitu penyedia sumber daya atau bahan baku bagi proses produksi. Yang ketiga, a receptacle of wastes, penyerapan berbagai limbah industri dan aktivitas manusia pada umumnya. Karena adanya 3 fungsi ini membawa dilema bagi pemerintah untuk ingin membereskan tuntutan ekonomi atau lingkungan. Kemudian, korelasi EPG dan lingkungan hidup akan dijelaskan oleh Clarissa. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Delvira. Relasi antara lingkungan hidup dengan ekonomi politik global bermula ketika bentuk masalah lingkungan mulai bervariasi dan melintasi batas-batas negara. Hal ini dikarenakan aktivitas ekonomi dunia yang mengglobal dan tidak dapat dihentikan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa sih akibat dari globalisasi ekonomi terhadap lingkungan hidup. Yang pertama adalah terjadinya perubahan fisik pada alam. Contohnya seperti penipisan ozon, perubahan iklim, polusi di darat dan di laut, serta punahnya keanekaragaman hayati di dunia. Yang kedua, selain berpengaruh pada alam, ternyata perubahan lingkungan hidup akibat pembangunan ekonomi ini juga sangat berdampak pada kesehatan masyarakat, di mana ketika meningkatnya CO2 yang terus-menerus atau polusi udara akan menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan pada masyarakat. Dan jika hal tersebut dibiarkan dalam jangka panjang, hal tersebut akan berpengaruh pada menyusutnya laju pertumbuhan ekonomi. Sesi tentang perdebatan akan dilanjutkan oleh Jonathan Adevio. Realis versus liberalisme. Seperti yang kita ketahui, realis memandang bahwa negara adalah satu-satunya aktor dalam politik dunia. Keputusan negara lah yang adalah penentu. Namun di masa ini rasanya sangat sulit untuk tidak berinteraksi dengan negara lainnya. Sementara itu, liberalisme adalah kebalikannya. Negara-negara di dunia ini harus saling bekerjasama dengan membentuk aliansi atau organisasi internasional. Dalam usahanya, membentuk atau menciptakan keadaan yang stabil dan lebih baik lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdebatan antara kaum modernis dan ekosentris. Di sini kaum modernis menganggap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan akan terus menghasilkan teknologi yang ramah lingkungan. Dan sedangkan sementara kaum ekosentris, upaya pemerintahan dalam pengendalian populasi, karena lebih banyak populasi akan membutuhkan sumber daya lebih banyak lagi. Mereka juga mengajak masyarakat untuk merubah gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan. Jika tidak, bumi tidak akan bertahan lama. Studi kasus akan dijelaskan oleh Grace Christine Malumatobing. Kepopuleran sumber daya alam yang menurun drastis merajai media sosial dan situs penelusuran seperti Google. Hal ini dilaporkan oleh Economist Intelligence Unit pada 4 tahun belakangan ini. Keadaan Asia sendiri mengalami peningkatan yang sangat membanggakan, di mana tercatat hingga 190% kenaikan, dan jika ditotal dari seluruh dunia, itu mencapai 16%.
Tokoh politik, selebriti, dan pemimpin agama, serta sejumlah orang berpengaruh di media sosial bersama-sama menggunakan platform mereka untuk memberitakan tentang kejadian alam yang memilukan ini. Peningkatan kekhawatiran dan kepedulian lingkungan yang sangat meningkat, seturut dengan kampanye yang mengubah pola dan gaya hidup lebih sehat. Diketahui bahwa sejak tahun 2016 telah ada tercatat 159 juta tanda tangan petisi untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati. Perjanjian Paris 2015 menjadi acuan untuk merubah tujuan global yang baru dengan semangat yang lebih ambisius pada KTT PBB keanekaragaman hayati untuk melindungi alam dari bahaya kepunahan yang lebih banyak di masa mendatang. Dari gambaran yang sudah dijelaskan teman-teman dari kelompok 8, tampak jelas bahwa isu lingkungan semakin menipiskan batas demarkasi antara politik internasional dan politik domestik, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti deforestasi. Dimensi ekologis, ekonomi, dan politik dari fenomena globalisasi semakin berkaitan satu sama lain dalam hubungan yang kompleks. Dan mungkin isu lingkungan telah menjadi media baru bagi penyaluran hegemoni negara-negara maju atas negara-negara berkembang. Dan informasi atau wawasan tentang hal ini menjadi penting setidaknya pada tingkat diplomasi dan advokasi, agar kita tidak menjadi pelengkap penderita dalam interaksi antar bangsa yang semakin dinamis dengan isu yang semakin beragam juga.